Hello, what's up gengs? Welcome back to my YouTube channel. Sorry banget, gue udah lama banget nggak upload konten karena ada berbagai macam kesibukan. Tapi kali ini gue upload konten dan gue datengin seseorang yang sangat spesial. Gue nggak usah ngomong, tapi kalian udah lihat itu. Udah pakai seragam datang ke sini. Gue nggak mau ngebahas tentang polisi, tapi gue mau ngebahas tetap tentang pelaut karena channel gue berhubungan dengan pelaut. Dan dia polisi yang berhubungan dengan pelaut. Kalau kalian pengen tahu detailnya gimana, nanti habis ini gue bakal tanya-tanya dia, gue akan interview dia selengkap-lengkapnya. So, jangan di skip, nonton terus ya, check it out. Hello, what's up gengs? Welcome back. Oke, kali ini gue datangin kalian. Tadi gue bilang tamu spesial, seorang polisi. Gue nggak bermasalah jadi gue nggak ada kasus ya kan. Gue bukan kena kasus atau kena masalah, makanya ada polisi di sini. Tapi dia ini adalah teman seangkatan gue di kampus STIP. Kalau kalian tanya kok bisa sekarang jadi polisi, ya bisa. Makanya gue pengen nanya ke dia kenapa dia bisa jadi polisi sekarang. Oke? Udah gak usah lama-lama, kita lanjut aja, kita kenalan bareng Bro Randy. Silakan Randy, kenalan aja. Apa aja pokoknya. Halo, nama saya Randy Prawiramada. Saya satu angkatan Danai Kejar. Kita di STP angkatan 54. Kita lulus 2015. Kita masuk STP 2011 ya kan? Iya, 2011. Sekarang saya ini bukan seorang pelaut lagi, bukan pelaut niaga, pelaut tetap, tapi tidak di niaga, tapi lebih ke pemerintahan itu ya yang kalian bisa lihat yang sudah beralih profesi sebagai polisi keamanan laut ya? Ya. Oh iya. Polisi perairan. Tapi masih pelaut kan? Masih dia kan gua tugasnya muter-muterin laut tetap. Oh sorry, gue salah. Serius gue pikir dia udah polisi itu udah nggak pelaut lagi. Laut tetap. Jarang pulangnya cuman nggak inilah, nggak seperti di perusahaan niaga kita. Oh iya benar. Jadi nggak selalu kita pindah-pindah. Ada TR atau telegram. Kita pindah tugas ke sini, kita pindah tugas ke sini. Jadi oke, tunggu dulu. Nah, itu nanti ada part khususnya kita bahas tugasnya ya kan. Oh ini perkenalan dulu, kira-kira kayak gitu. Dia lulusan STP, angkatan sama gua dulu pernah satu asrama, satu dormitori juga. Dormitori kita ya. Kita tahu ya kalau ke saya kita. satu kalau kesalah gitu ya. Pernah ketemu, makanya gua kontak dia karena gua kenal dia dan terima kasih banget udah mau datang. Ya, dan hari ini kita akan ngebahas pokoknya sepenuhnya tentang dia. Mungkin kalian tuh yang punya cita-cita jadi polisi tapi susah untuk masuk Akpol ya kan? Nah ini nanti dia share gimana caranya gitu. Tolong caranya, oke? Lu udah jadi polisi kan? Tapi sebelumnya setahu gue lu belayar kan? Ya betul. Iya. Lu kasih tahu gue dong, kasih tahu nih orang-orang berapa lama lu pengalaman belayar sebelum lu jadi polisi kan? Nah, saya akan menjelaskan. Saya dulunya pelaut niaga. Sama lulus. Dulu gua ini kan bareng si Pepo. Kalian Kan? nonton di sini, ini orang ini ya. Di video ini yang pelaut yang udah kerja di darat, udah full di darat. Betul. Dia satu perusahaan, ya kan? Perusahaan lu semua kayaknya kerja di darat sekarang. Oke, lanjut. Gimana? Berapa lama lu kerja di darat? Kerja di laut kali kan? Kerja di laut ya. Kerja di laut itu 2 kontrak, guys. 2 kontrak. Pepo 1 kontrak, gua 2 kontrak. Oh, 2 kontrak itu. Pepo kemarin 8 bulanan satu kontrak ya. Lu juga ya? Kurang lebih 6 bulan. 6 bulan. Oh, jadi berarti setahun lah ya. Setahun ya, 2 tahun lah. Berarti kalau dihitung nganggurnya. Oh, dihitung nunggunya. Karena kita masuk polisi 2018 kan. Oh iya. Setelah kita lulus 2 tahun ya? Iya. 2 tahun ya? Kita 2015 kan?
Gue belajar 2017, 2018. Nah 2018 akhir gue udah masuk polisi. Ya. Oh, kenapa lu pindah bukan profesi sih, profesi masih pelaut sebenarnya kan? Kenapa lu pindah? betul profesi karena Masih pelaut ya? enggak pindah profesi itu. Oh iya, kenapa lu pindah profesi? Kenapa lu pindah profesi? Sebenarnya wah ini panjang ya. Ya udah. Bisa ada part 1 atau tinggal kalau gue ceritain. Ya udah disingkat aja, disingkat. Jadi intinya itu sebenarnya nggak ada pikiran gue buat masuk polisi kan. Dari awal nggak ada. Nggak ada pikiran. Ini Berarti- masuk polisi itu karena gue lagi standby di darat. Mau sekolah ANT2 nih. Jadi ceritanya gue waktu itu bersamaan dengan adanya pendaftaran polisi, adanya pengambilan ijazah ANT2. ANT2 ya. Pas sudah mendekati itu bokap orang rumah lah, orang tua tuh, keluarga kan orang basic tuh polisi, bapak ibu gue kan polisi. Oh iya, Yuk, baru tahu. Nah, dia melihat kegiatan gue pelaut, ya kan, yang kalau udah off makan tidur main, Nggak ada juga, nggak jelas. ya kan? Mereka yang produktif, otomatis ngeliat gue risih gitu. Bener-bener iya. Oke. Iya serius. Jadi kan, kok ada yang beda ya? Apa nih? Ya, ini keren. Seragam gue waktu dulu. Keren itu dari mana kan? Oke, jadi mumpung nih ya, nih. Jadi ini lihat semua handphone gua ya kan, case-nya itu gambar seragam STIP nih. Ya, itu ada anak STP doang yang beli gagal. Enggak lah, gua juga bikin untuk nih, ini ada untuk Makassar ya kan. Iya, Jadi iya. di mana kalian bisa dapet ini? Kalian bisa dapet ini di captainstore.ing. Nanti Instagramnya gua di description dan nanti lewat di bawah sini nih Instagram Captain Store. Di sana kalian bisa bikin barang-barang custom apapun. Nanti hasilnya tuh kayak gini nih. Ini yang soft case dan ini yang hard case. Jadi gue bisa bikin custom, Ren. Bisa Oh, ya? bikin. Iya, jadi lu ada desain apa nih? Lu pengen kayak gimana? Nanti gue yang desainin dan gue yang cetakin. Gue bisa bikin di case handphone, di kaos, di tumbler, di mug. Banyak lah. Kalau kalian yang pengen pesan, kalian boleh follow Instagram gue atau follow Instagram Captain Store di bawah ini, oke? Ya. Lanjut. Jadi mereka berpikir ada penerus gak? Ya, karena adik gue kan junior lu juga. Iya, tahu ya. Iya. Jadi adik gue junior kita juga sebenarnya. Mas STP juga ya? Di STP juga dan dia OP. Iya. Dan nggak bisa dan jurusannya pun KLK. Oh, kakak. Jadi otomatis udah nggak bisa diharapkan. Oh, nggak bisa masuk ke polisi? Iya betul. Kan dengan jurusannya, dengan dia yang OP gitu kan. Mungkin OP bisa kali ya. Keterangan keterangan. Oh, bisa, Pak. Polisi itu untuk masuk ke polisi harus jurusan apa? Nautik sama teknik. KLK nggak bisa? Nggak bisa. Oh, itu kan yang ada soalnya yang tanya di komentar gua, KLK bisa nggak masuk polisi tentara? Nggak bisa ya? Untuk saat ini, bukan yang nggak bisa ya, tapi untuk saat ini Belum ada penerimaannya. belum ada kesempatan untuk jurusan KLK. Oh, iya. Terus. Tapi di hati batin lu tuh gimana nggak munafik ya? Iya. Kita tahu ya. Beda. Banyak faktornya yang membuat gue itu nggak mau awalnya untuk mencoba polisi. Pertama, pendidikannya lagi. Iya kan? Itu udah sangat- 4 tahun pendidikan lagi. Dan mohon maaf, bukannya sombong nih bos. Nah, Salary juga gitu. Mana berpikiran kemarin saat dulu tuh berpikir masih salary. Bener. Gitu. Iya, Nggak munafik. Iya, emang itu kan pertimbangan untuk kerja kan salah satunya salary-nya. Ya nggak apa-apa terus. Akhirnya orang tua gua memberikan arahan. Bukan begini loh, begini. Gua terima, tapi gua tetap nggak mau nih. Tetap gua terima masukan, cuman gua nggak mau ambil kesempatan polisi. Tetap majuin dokumen untuk ijazah ANT2. Dokumen semua udah dikumpul di koordinator. Lu ikut gelombang? Pertama bos, Bareng lu? awal bareng kita. Terus. Udah dikumpulin ke koordinator. Terus orang tua mungkin sedih kali ya atau gimana, lu rasa di hati gua. Iya, nggak ada perubahan gitu. Ya, tapi mungkin semua pasti ada hikmahnya. Semua itu ada positifnya. Jadi alangkah baiknya gue menambah kebahagiaan orang tua gue. Dia kan udah bahagia
mudah-mudahan ya bahagia ya, gue lulus ya kan, Iya. gue bisa produktif, bisa memberikan sesuatu untuk keluarga gue. Tapi yang gue lihat mereka akan lebih bahagia apabila gue ini seperti yang Mereka mau mau. ngikutin mau mereka gitu. Ya nggak apa-apa lah, pasti itu ada hikmahnya kan. Baik buat gue gitu. Ya akhirnya gue cobalah, gue tarik lagi dokumennya, Iya. gue tarik lagi, gue telepon koordinator, gue nggak jadi, dokumen gue mana, gue terkarapan. Gue tarik lagi jasa ente-nya segala macam dokumen, akhirnya gue daftarkan lah diri gue ke kepolisian gitu. Oh, jadi yang kalau gua tangkap nih ya, intinya tuh lu nggak mau sebenarnya ya kan? Gak mau, Iya, pokoknya nggak ada, kita nggak ada yang tahu bos, kedepannya kita akan jadi apa. Gue tuh nggak pernah kepikiran jadi polisi. Bener. Bener. Kita nggak ada yang tahu Nggak ada depannya yang tahu. jadi apa. Oke, kayak gitulah kira-kira kenapa dia beralih profesi gitu. Sebenarnya juga nggak sengaja ya. Nggak sengaja. Iya. Jadi karena nganggur, lu coba apply gitu. Nganggur. Sekalian orang tua pengen Iya. ya kan, ikutin, nge-apply, dapet dong. Dapet. Enak sekali anjir. Jadi kesempatan gue nyoba polisi itu hanya satu kali di 2018 aja. Sekali daftar langsung. Sekali aja, alhamdulillah rezeki. Tapi kalau seandainya gue gagal 2019 dan seterusnya sudah tidak bisa lagi karena umur udah. Oh, umur iya. Maksimal berapa sih? Untuk S1 itu 25. Jadi perwira polisi 25. Berarti gue udah nggak bisa dong. Nggak bisa lah. Anjir, berarti gue harus S3 dulu. S2 juga bisa. Oh, berapa S2 maksimal? S2 itu 30 bisa. Oh, oke. Ntar gue kejar. Tapi kedokteran. Kedokteran aja. Berarti gue harus belajar dokter dulu. Psikologi kedokteran nih. Oke. Spesialis dokternya. Ya, terus kayak gitu kira-kira kan. Nah, terus gue pengen nanya nih, ya udah tadi kan sebelum di awal-awal udah lu bilang kan sebenarnya polisi lu sekarang itu pelaut juga gitu ya kan. Nah, itu ya udah lu jelasin dah sebenarnya tugas lu tuh apa di sana gitu. Jadi yang gue ketahui ada 4. Pertama, sebagai polair itu kita melakukan patroli perairan. Kedua penegakan hukum di wilayah perairan. Ketiga itu pembinaan masyarakat di sekitar perairan. Dan terakhir kita melakukan kegiatan SAR. Jadi kalau Search and rescue ya. ya search and rescue. Jadi ada 2. Iya sih. Jadi ya pokoknya di air lah ya. Kalau Iya, kalau pokoknya polisi meliputi di air aja. darat polantas gitu kan di darat gitu. Pokoknya yang wilayah perairan kekuasaan Ya, asuhan lu ya. Ya, kita mempunyai kewenangan itu di perairan. Terus kenapa tadi lu bilang lu pelaut juga gitu? Lu berlayar kah? Apa gimana? Berlayar bos. Oh, Jadi untuk saat ini 1 tahun lebih jadi polisi, udah 3 tempat yang gua datangi, Makassar, Sulawesi, Banjarmasin, dan sekarang terakhir saat ini ada di Qatar, Kalimantan Utara di Tarakan. oh Tarakan. Nah, jadi kenapa dibilang gue masih pelaut? Ya betul, karena Masih gue pelaut. melakukan pelayaran, gue melakukan navigasi, melakukan kegiatan navigasi, Iya. wasprit itu ya kan. Dari satu tempat ke tempat lain kan pakai kapal kalau Iya. jadi kita melakukan pelayaran, Iya. cuman nggak terlalu lama aja, paling Oh. 24 jam. Dan juga nggak fokus nyari duit berlayarnya ya. Enggak, nanti kita cuma Menjaga keamanan. Nah, terus selama di kapal itu tugas semua polisi pasti kan? ya betul, Nggak ada dari umum kan? nggak ada. Oh, berarti semua polisi nih kan di dalam kapal itu tugasnya sama kayak tugas di kapal. Lu kan pernah belayar tuh. Sama ada kapten, mon 1, mon 2 gitu ada. Betul, struktural itu ada, cuma penyebutannya aja yang berbeda. Oh gitu. Contohnya kan kalau di niaga ya, Jet pasti Kapten. kapten di niaga, di polisi itu sama. Kecuali mualim 1 chief officer atau di kepolisian nggak ada chief officer, second officer nggak ada. Jadi kapten, wadah, wakil komandan, panops, perwira operasional, panak, perwira nautika, itu aja. Oh, Banyak iya, kan? iya. Ngerti. Kalau yang belum terjun ke kepolisian bingung. Panops Gue- apa, wadah apa? Gue bingungnya itu gue pikir lu bilang berlayar kan. Berlayar oh mungkin ada strukturnya sama kayak di kapal Iya. gitu. Memang strukturnya sama gitu ya. Iya kan? Jadi Kalau- tugas-tugasnya dibagi kayak jaga navigasi juga ada kayak gitu. Ada betul. Nah kalau untuk
gampangnya kalau saat ini kalau di niaga gue ini officer. Oh, chief officernya. Gitu. Berarti ada bawaan-bawaan gitu. Satu Enggak. kapal itu berapa krunya biasanya? Untuk saat ini kapal sekarang tuh jumlahnya ada 24. 24 orang. Gede dong kapalnya. Panjangnya juga hanya puluhan aja kan. Oh. Ya udah nanti kayak gini nih kapalnya, gue tunjukin di sini ya. Ini kapalnya, oke? Terus gue mau nanya nih, ya kan? Ini pertanyaan yang sedikit menjebak. Enakan mana? Jadi pelaut niaga atau pelaut polisi? Nah, ini tanpa settingan. Jujur deh. Gak usah ini ya, gak usah pencitraan. Iya, gak usah pencitraan. Tanpa skrip ya. Oke. Kalau dalam hati saat ini enakan di polisi kan. Enakan di polisi? Ya, Enakan di polisi? Serius sih? Karena beban terberat gue itu pas kerja di niaga itu ninggalin keluarga kan. Oh ya, jauh dari keluarga. Nah, setelah jadi polisi kan ada kebijakan yang bisa membuat kita ketemu keluarga, hal-hal yang penting kayak gitu. Contohnya, karena yang membekas sampai saat ini itu waktu gue magang kan, rola. Jadi gue punya cerita langsung ini. Second officer gue itu ibunya meninggal Pas dia lagi di kapal. pas lagi di kapal. Dia nggak pulang. Tapi request. Tapi keadaan dia tuh kapal lagi Belayar. Bro. Oh iya. Nah itu yang saat ya itu membebani gue lah itu. Dan akhirnya dari hal kejadian itu karena belum merasakan langsung jadi gue langsung berpikir ke depan ntar gue gimana nih gimana. Kalau istri lu hamil melahirkan, anak lu sakit ya kan? Ntar gimana? Iya. Jadi menurut lu enakan di polisi karena keadaan itu ya? Keadaan itu. Iya. Kalau umpama lu polisi kan bisa pulang kalau ada apa-apa gitu ya. Benar nggak? Betul. Oh, Koda. Jadi tidak terbebani lah. benar. Yang utama sih itu ya, masalah mental itu ya. Kalau umpama duit kan ya Duit sebanyak bisa apa dicari. iya, sebanyak apapun lu punya duit, kalau mental lu nggak tenang, nggak bahagia juga percuma kan? Ya kan? Jangan berpikir polisi itu banyak uang dan jangan berpikir polisi itu tidak ada uang. Oh iya. Cukup lah ya. Cukup. Benar-benar. Kan awalnya gue gitu kan. Sebelum masuk ya. Iya kan gue bilang Pesimis masalah duitnya gitu. masalah sendiri. Oh, iya. Aduh, enggak, gue bener melayar aja. Ah, Nah, gitu. Tapi setelah gue jalani Jalan gue ya. alami, Tahu ya. alhamdulillah Cukup lah ya. cukup ya. Beli mobil di rumah cukup ya. Insya Allah. Amin lah. Oke. Kayak gitu bro. Jadi enak di polisi lu. Pribadi ya, pribadi. Iya, Tapi pendapat kalau setelah menonton ini ada pikiran mau polisi lah. silakan. Cuma buat yang enggak juga ya silakan. Kalau gue sih biasa, gue enggak lah, biasa aja gue enggak pengen lah. Lu nggak pengen karena umur udah habis. Oke. Nah ini sekalian tips ya buat yang mungkin gara-gara lu bilang tadi enakan jadi polisi terus pengen jadi polisi nih. Itu gimana sih prosesnya? Intinya ya balik lagi yang kalian yang ikutin pasti Edgar selalu bilang persiapan. Dan untuk kali ini gue menekankan untuk kalian-kalian yang ingin mendaftar ke kepolisian itu jangan sekedar gue mau iseng-iseng lah. Jangan, kalau cuma iseng-iseng mendingan nggak usah. Kenapa? Karena kalian pasti akan rugi waktu, Tenaga, dan biaya enggak? biaya pun Biaya. biaya. Karena intinya gini, kenapa kalau sudah melakukan satu ya lu fokus aja gitu. Kayak gue awalnya nggak niat, tapi ada sesuatu yang gue pengen capai, yang gue pengen jadi gue harus gue harus usaha, gue harus niat, Dapat ya? harus berhasil intinya gitu. Jadi prosesnya gitu ya. Yang penting lu sebelum menjalankan prosesnya itu persiapan aja gitu ya. Iya, olahraga. Karena yang gue alami, yang gue laksanakan sebelum masuk polisi pun kayak gitu. Gue Persiapan emang persiapan bos. berapa lama? Hanya 2 bulan aja gue persiapan. Tapi waktu cukup lah, 2 bulan. Lu kan baru, udah 2 tahun lulus ya. Dengan kondisi badan yang sudah tidak prima. Iya, udah bukan taruna lagi ya kan. Tapi lu persiapan 2 bulan ya cukup lah ya. Kurang lebih ya, gue inget. Karena lu harus mengasah kemampuan lu, akademik lu gitu. Terutama
psikologi ya. Yang paling susah apa menurut lu tesnya untuk Akademik. itu sebelumnya ini harus lulus dulu dari STP ya, Iya, dari betul. universitas ya. Berarti Betul. S1 kan hitungannya kan S1 terus kalau mau masuk secapa ya. Bukan. Apa Kita ini SIPSS ya? SIPSS. SIP itulah ya kan itu Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana. Nah, jadi lu harus sarjana dulu untuk masuk kayak dia, ya kan? Ya, Jadi yang paling susah apa tesnya? Menurut lu? yang susah itu akademik kan, karena kita kan setelah melakukan setelah kegiatan kita bekerja kan kita udah melupakan masalah hitung-hitungan. Bener-bener. Iya. Itu yang paling susah. Hitungannya paling cuma di kapal-kapal aja gitu kan? Iya, betul. Lu bilang tadi persiapan 2 bulan kan? Itu apa aja yang lu lakuin? Persiapan apa aja yang lu lakuin selama 2 bulan itu? Gue sebenarnya lebih fokus ke masalah